Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung praktik pengoplosan beras bersubsidi yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium di pasaran. Presiden Prabowo menyebut praktik itu merupakan tindak pidana yang serakah dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Untuk membahas terkait dengan kasus pengoplosan beras ini, kita akan bahasnya bersama dengan pakar hukum pidana melalui sambungan virtual, Suparji Ahmad. Selamat siang, Pak Suparji. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Suparji, ini menarik ketika tadi Kejaksaan Agung sendiri menyatakan membuka penyelidikan adanya dugaan atau indikasi korupsi dalam pengoplosan beras. Lalu bagaimana sebenarnya Kejaksaan Agung bisa membuktikan hal tersebut? Indikator apa yang harus terpenuhi? Kita akan bahas Prof. Suparji Ahmad usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Menjawab pertanyaan tadi, langsung saya tanyakan kembali ke Prof. Suparji. Prof, artinya ketika tadi Kejagung mengatakan bahwa ada unsur tindakan korupsi dalam kasus pengoplosan beras yang selama ini terjadi, Anda melihatnya bagaimana melihat fenomena ini? Apakah celahnya memang besar untuk oknum melakukan korupsi dalam kasus pengoplosan ini, Prof? Ya, pertama kasus ini menjadi perhatian Presiden ya, ketika meresmikan Koperasi Merah Putih yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, oleh Polri dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada sisi yang lain, Kejaksaan Agung juga melakukan penyelidikan. Penyelidikan tadi dalam rangka menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Mengingat bahwa ini melakukannya atau yang melakukan penyelidikan adalah Pitsus, pidana khusus, Jampitsus, maka tentunya kompetensinya adalah dalam rangka untuk menemukan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Yang dilakukan tentunya melakukan berbagai klarifikasi, pengumpulan berbagai alat bukti yang terkait untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana, misalnya berupa pemenuhan unsur melawan hukum, atau kemudian memperkaya diri orang lain atau korporasi yang kemudian menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Atau kalau kemudian menggunakan pasal 3 akan menemukan alat bukti terkait apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang, sarana, kesempatan karena kedudukan dan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Atau bisa juga menggunakan pasal yang terkait apakah ada unsur suap atau gratifikasi dalam proses adanya tindakan pengoplosan beras. Maka dalam hal ini kita menunggu bersama apa yang dilakukan oleh penyelidik Kejaksaan Agung untuk mencari tentang bukti-bukti yang akan menentukan apakah ada peristiwa pidana, tindak pidana korupsi atau tidak. Kita dengar bahwa Senin besok katanya akan ada pemanggilan beberapa korporasi. Maka dalam hal ini ujungnya atau kesimpulannya itu bisa dua kemungkinan. Ada peristiwa pidana, kalau ada peristiwa pidana berarti akan ditingkatkan pada tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan dari itu akan menemukan alat bukti dalam rangka membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya, menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Karena dalam hal ini saya kira ini adalah masalah yang serius, masalah yang bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional dan bisa mengganggu terhadap tentang penerimaan negara. Kalau seandainya misalnya ada suap yang kemudian ada rekayasa harga dan lain sebagainya. Karena secara singkat kan sederhana bahwa ada dua kelas beras yang kemudian akhirnya dioplos, yang ternyata beras yang beras yang pada kelas tertinggi ternyata kualitasnya adalah rendah, sehingga merugikan masyarakat dan kemudian memperkaya orang yang mengoplos tadi itu. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang sangat baik bagaimana Kejaksaan Agung turut serta melakukan penyelidikan ini. Gitu. Baik, Prof. Suparji, untuk kemudian bisa membuat dugaan tadi itu terbuktikan begitu, apa indikator yang harus terpenuhi supaya nanti bisa dikenalkan pasal korupsi tadi? Ya, indikatornya bahwa penyelidik tadi itu
mampu ya menemukan alat-alat bukti, misalnya bagaimana para pelaku ya yang kemudian kaitannya dengan saksi tadi itu membuat kebijakan yang secara sengaja melakukan pengoplosan tadi itu. Atau kedua, ada dokumen-dokumen yang berupa surat yang kemudian menunjukkan adanya niat jahat tadi itu untuk melakukan pengoplosan. Atau yang ketiga, adanya keterangan ahli yang kemudian menunjukkan adanya tindakan pengoplosan tadi atau menerangkan terjadinya kejahatan tadi itu. Jadi yang keempat juga bisa kemudian menggunakan sebuah alat bukti petunjuk. Jadi intinya untuk bisa mengkualifikasi apakah terjadi peristiwa pidana atau tidak, maka semua didasarkan bagaimana mekanisme penyelidikan, bagaimana mekanisme klarifikasi, bagaimana melakukan interview pihak-pihak yang terkait, supaya kemudian menjadi terang benderang peristiwanya, terang benderang perkaranya. Jadi intinya semuanya adalah bagaimana mampu menemukan alat bukti untuk pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi tadi itu. Maka misalnya dari berbagai dokumen surat, dari keterangan saksi, itu menunjukkan, oh ternyata memang ada niat jahat yang untuk mengoplos tadi itu. Ternyata ada komunikasi intensif melalui surat menyurat atau melalui berbagai komunikasi yang lain, terjadinya niat jahat untuk melakukan pengoplosan dari itu. Maka dalam hal ini sudah cukup membuktikan misalnya ada niat jahat dari itu. Baru Baik. kemudian yang akan menarik adalah pembuktian siapa yang diperkaya. Apakah dirinya sendiri, apakah orang lain, atau kemudian korporasi. Itu juga perlu dibuktikan. Nah, yang ketiga juga perlu dibuktikan adalah tentang kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Inilah beberapa tahapan yang perlu kemudian dilakukan. Maka dalam hal ini memang bukan sebuah kerja yang mudah yang dilakukan oleh Ya. penyidik, tetapi tentunya ini adalah sebuah kerja yang perlu didorong supaya apa? Supaya memang dugaan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo itu betul-betul ada kepastian hukum. Jangan sampai Pak Presiden sudah memberikan sebuah publikasi yang sangat sangat terang benderang tadi itu, ada sebuah keserakahan, adalah sebuah kejahatan yang serius, aparat penegak hukum diam saja. Menurut saya ini adalah Baik. tidak boleh terjadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden harus ditindaklanjuti Prof. oleh Ya. aparat-aparat terkait. Kalau ini penegakan hukum, maka aparat penegak hukum. Prof. Suparji, tapi seberapa besar keyakinan Anda bahwa nantinya Kejagung ini bisa benar-benar mengungkap oknum tadi dan benar bahwa ada pelanggaran unsur tindak pidana dalam kasus pengoplosan beras ini? Ya, tentunya kita semuanya masih menunggu proses hukum tadi itu. Tetapi kalau ditanyakan seberapa potensi ya, atau berapa besar kemungkinan akan bisa menemukan tindak pidana korupsi, menurut saya cukup besar. Karena apa? Karena mengingat bahwa ada fakta di lapangan beras yang dioplos tadi itu. Kemudian yang kedua, ada fakta di lapangan akibat beras yang dioplos tadi itu menyebabkan masyarakat misalnya dirugikan. Dan ketika kemudian masyarakat dirugikan akan berdampak juga pada kerugian perekonomian negara. Karena kerugian perekonomian negara itu ada tiga sektor, ada sektor pengusaha, ada sektor dari pemerintah tadi, dan kemudian ada masyarakat kan itu. Maka potensinya sangat besar lagi. Kemudian yang ketiga Baik. adalah bahwa potensi tentang kerugiannya, maka sudah clear itu akan terdata dari itu. Nah, kemudian yang akan menarik lagi adalah siapa yang kemudian diperkaya, karena itu juga harus dibuktikan. Atau kemudian kalau menggunakan pendekatan suap dan gratifikasi, maka ini juga bisa. Maka bisa juga menggunakan misalnya permufakatan jahat dalam konteks tindak pidana korupsi, pasal 15. Jadi banyak instrumen pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pengoplos beras ini, dan saya yakin potensinya sangat besar, maka kemudian menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengawal ini. Tujuannya apa? Supaya masyarakat terlindungi kepentingannya, supaya kemudian negara tidak dirugikan, demikian pula masyarakat tidak dirugikan. Baik. Prof. Suparji, singkat saja. Tadi menyinggung soal pasal-pasal. Jadi kalau ini benar terbukti memenuhi unsur tindak pidana begitu. Ini pasal-pasal apa saja yang dikenakan? Apakah penipuan atau korupsi atau kemudian pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen atau apa, Prof. Suparji? Nah, kalau untuk Jampitsus
maka akan dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu ada jenis 7 tindak pidana dan ada beberapa yang terkait dengan tindak pidana. Maka dalam hal ini yang potensi besar adalah adanya tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, misalnya pasal 2, pasal 3, atau yang cukup potensial adalah dugaan adanya suap dan gratifikasi dalam proses tindakan-tindakan, misalnya mempengaruhi kebijakan misalnya pihak-pihak tertentu. Maka dalam hal ini masih diperlukan adanya pendalaman-pendalaman, bisa juga dikenakan perbuatan jahat kaitannya dengan misalnya tindak pidana korupsi. Jadi ini jaringan atau kemudian jejaring untuk menangkap tindak pidana korupsi sangat kuat. Tidak menggunakan instrumen perlindungan konsumen, tidak menggunakan instrumen tindak pidana penipuan, karena itu menjadi kompetensi dan kewenangan dari penyidik Polri. Karena untuk Kejaksaan Agung, pidana khusus, penyidikannya khusus pada tindak pidana korupsi. Gitu. Baik, seharusnya kemungkinannya besar berarti Prof. Suparji untuk kemudian bisa membuktikan oknum-oknum yang dalam tanda kutip bermain dalam kasus pengoplosan beras ini. Kita nanti akan melihat bagaimana pembuktiannya. Terima kasih Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.